Soleh. Waalaikumsalam Pak Is. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Pak Soleh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Pak Soleh, sangat senang rasanya pada siang hari ini. Ya Pak, Alhamdulillah saya juga senang bertemu dengan Bapak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat kemarin bahwa hari ini kita akan mencoba untuk melakukan rencana yang sudah kita buat, yaitu Pak Soleh rencana akan melakukan coaching ya dengan coach Pak Erlando. Itu berhubungan dengan proses pembelajaran nanti di dalam kelas. Nah, kalau kita lihat di sini untuk pelaksanaan coaching, Bapak sebagai coach nantinya tentu ada beberapa hal yang harus menjadi fokus kita dalam pelaksanaan coaching tersebut. Nah, tentu tidak semua capaian yang harus dicapai dalam sebuah coaching itu bisa terlaksana dalam satu kali pertemuan. Betul, Tentu Pak. ada hal-hal yang perlu kita fokuskan. Kira-kira kalau coaching yang akan Bapak lakukan pada kegiatan ini, nah kira-kira di bagian mananya yang akan kita fokuskan untuk pelaksanaan coaching kita pada saat ini, Pak? Baik Pak Is, terima kasih. Kalau berbicara masalah kompetensi inti coaching Pak, saya terus terang dari keempat kompetensi inti coaching itu, saya ingin memaksimalkan kemampuan saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak Is. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kalau saya rasa ini sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah coaching untuk pertanyaan berbobot yang Bapak harapkan nanti. Nah, kira-kira kan dari pertanyaan berbobot itu ada lagi nanti turunannya. Nah, di bagian mananya yang kira-kira yang akan saya amati nanti ketika Bapak melakukan coaching tersebut? Ya, dari mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak, saya ingin Bapak fokus mengobservasi saya nanti dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang saya kemukakan itu betul-betul dari hasil mendengarkan gitu Pak. Jadi tidak ngambang, tidak melebar kemana-mana pertanyaan saya terhadap coachingnya gitu Pak. Baik, Pak Soleh sangat terarah sekali ya. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan kegiatan coaching yang akan kita lakukan, memang betul-betul apa yang kita sepakati hari ini bisa kita jalankan sebagaimana rencana kita. Nah, kalau untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil mendengarkan aktif ini, nah bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri, apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan tersebut? Kalau menurut saya, kalau ditanya masalah penilaian diri, terus terang untuk saat ini gitu Pak ya, untuk saat ini berdasarkan apa yang sudah saya lewati sebelumnya, memang kemampuan saya terkait mengajukan pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan itu kurang terarah gitu Pak. Saya cenderung kadang bertanya ke coach itu suka memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang berdasarkan asumsi saya gitu Pak, bukan berdasarkan apa yang diucap oleh coachnya gitu Pak. Oke, saya rasa saya sebagai observer sudah memiliki panduan yang jelas untuk pelaksanaan coaching berikut ini yang akan kita laksanakan berikut. Nah, untuk yang terakhir ini Pak, kira-kira apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini? Kan hari ini Bapak meminta saya sebagai observer. Nah, harapan Bapak untuk setelah kita melaksanakan observasi ini apa? Baik, harapan saya tentunya dengan Bapak melakukan observasi kepada saya dan percakapan kita yang seperti ini Pak, tentu saya menginginkan kompetensi inti coaching saya terkait mengajukan pertanyaan berbobot ini jauh meningkat dari sebelum-sebelumnya, untuk supaya kedepannya saya dapat melakukan praktik coaching ini kepada coach yang akan saya hadapi itu agar terlaksana lebih efektif lagi Pak untuk mengembangkan diri coaching. Oke, terima kasih. Saya yakin dan percaya kalau percakapan kita sudah seperti ini, insya Allah pelaksanaan juga akan jauh lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Soleh. Mudah-mudahan kegiatan
coaching kita bisa berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan harapan dan panduan yang sudah kita tetapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Atas kehadirannya Pak. Terima kasih Pak Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam Pak Erwanto. Silakan duduk Pak. Si Pak, Gimana Pak kabarnya Pak Anto siang ini? Alhamdulillah amin Pak, luar biasa baik. Cuma saya punya masalah juga sekarang nih Pak. Oh gitu ya. Makanya saya harus menunggu Bapak gitu. Oh, pantesan Bapak kemarin WA saya ya minta kesediaan waktu Iya. untuk Bapak. Baik Pak Wanto, saya siang ini sengaja meluangkan waktu meniadakan semua aktivitas saya dan kesibukan saya yang lain khusus untuk menghadapi Pak Erwanto. Terima kasih banyak Pak. Ya. Jadi untuk kesempatan yang tidak berapa lama ini kira-kira apa nih Pak Wan yang akan kita bincangkan? Ini Pak, ini sekolah kita ini kan luar biasa, siswanya banyak. Cuma masih ada keresahan kita bahwa siswa itu hampir tiap hari anak yang terlambat itu saja, anak kurang disiplin. Besok itu kalau dilihat catatan guru piket atau saya yang piket, hampir orangnya sama gitu. Ini kan satu persoalan yang perlu kita selesaikan di sekolah kita Pak. Oh, gitu. Anaknya itu melulu gitu Iya, Pak ya, yang iya. terlambat itu Dia aja. lagi dia lagi setiap hari, hampir setiap hari. Setiap hari nggak kurang dari 7 orang yang sama, walaupun ada yang ganti, cuma rata-rata banyak yang orang yang sama. Kemarin dia juga dari catatan piket juga saya lihat juga dia juga kemarin. Oh gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak, dari cerita yang Bapak sampaikan itu, Bapak maunya apa nih, penyelesaian apa nih yang akan kita Iya. bicarakan? Yang maunya kita tidak ada siswa yang terlambat lagi, kemudian guru-guru yang piket dan semua guru itu ikut menyelesaikan persoalan ini, karena tidak cukup guru piket saja atau saya saja yang mengamati atau merasakan itu masalah bagi saya. Ini kan masalah sekolah Pak. Iya, bukan masalah pribadi ya Pak, Iya. masalah kita bersama gitu. Iya. Namun sebelumnya saya berterima kasih Bapak sudah mengungkapkan permasalahan ini untuk dapat kita carikan strateginya, kan gitu Pak ya. Iya. Berarti tujuan kita sekarang berdialog ini untuk memikirkan langkah atau strategi apa yang tepat mengatasi Iya. keterlambatan anak kita yang setiap hari justru sepertinya diulangi oleh anak yang sama, gitu Pak ya. Iya, begitu Pak. Baik, terkait dengan tujuan rencana strategi yang akan kita bicarakan nantinya Pak. Kalau menurut Pak Erwanto nih, kira-kira peluang-peluang, kekuatan-kekuatan apa, potensi yang kita miliki di sekolah ini untuk menyusun suatu strategi untuk itu? Ya, kalau berdasarkan yang saya amati dan saya lihat di sekolah kita ini, kita sebenarnya banyak potensi Pak. Yang pertama, kita punya satpam 2 orang, kan segitu. Punya satpam yang khusus menjaga pagar sekolah itu Pak ya. Kemudian kita juga punya gerakan disiplin sekolah yang dimotori oleh siswa. Kan potensi kita untuk disiplin itu. Kemudian Iya. kita tiap hari tidak kurang 1 hari 5 orang guru piket. Kemudian saat ini ada pula guru PL, begitu kan? Oh iya. Nah, ini kemudian khusus di sekolah kita juga punya wakil yang mengurus kesiswaan. Iya. Itu potensi itu kan sayang tidak kita manfaatkan Pak untuk, atau hasilnya tidak jelas, seperti tidak ada saja orang yang terlibat di situ. Gitu. Iya. Belum lagi orang lain yang sangat perlu kita gerakkan bersama, kan disiplin itu kan kunci kesuksesan bagi kita yang kita tahu itu Pak. Baik Pak Erwanto, dari sekian banyak potensi aset yang kita miliki di sekolah kita ini Pak ya, kira-kira kalau menurut pengamatan Pak Erwanto nih, hambatan-hambatan untuk kita melakukan strategi pencegahan anak terlambat ini kira-kira apa Pak? Hambatannya? Yang hambatannya Pak ya, kalau dari segi hambatan saya lihat bahwa memang kurangnya kerjasama antara guru piket, karena masih ada guru piket yang punya jam pelajaran pada hari itu. Mestinya kan guru piket benar-benar serius mengatasi itu. Iya. Kemudian satpamnya belum begitu
jelas tupoksinya misalnya dia apakah terbuka tutup pagar saja, dia seolah-olah untuk mengatasi sesuatu hanyalah guru saja. Ini perlu juga kita dudukkan Pak bersama. Itu hambatannya kalau dari pengamatan Pak Erwanto ya. Nah, baik, dari hambatan-hambatan tadi, tentu sekarang udah mulai tergambar nih strategi apa kira-kira. Kalau menurut Pak Erwanto sendiri, kira-kira strategi atau rencana kita untuk mencapai tujuan yang awal tadi gimana Pak? Ya kalau Supaya ini keterlambatan anak ini dapat kita atasi gitu Pak. Menurut Bapak apa strateginya? kalau dari strategi kita, kalau menurut yang saya pahami itu kan ada dua yang bisa kalau dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama kita mesti lebih menguatkan kerjasama tanggung jawab antara seluruh warga sekolah, karena seluruh warga sekolah itu adalah pendidik kan, walaupun tidak semua guru, tetapi semuanya adalah stakeholder yang menunjukkan kedisiplinan. Kemudian dari segi siswa sendiri kan di sekolah kita juga sudah banyak guru penggerak yang mesti senantiasa menerapkan segitiga restitusi, dan itu konsepnya harus juga ditularkan atau disebarkan kepada guru piket. Mereka mesti punya dasar untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Jangan sampai hukuman itu tidak memberikan hanya sekedar hukuman saja gitu. Perlu mereka harus ditanam rasa kedisiplin diri, kesadaran diri dan sebagainya, sehingga mereka tahu dengan konsekuensi apa yang mereka lakukan. Tidak melihat hukuman, tapi mereka tahu dengan konsekuensi kekurangan sanksi yang akan merugikan diri mereka sendiri gitu Pak. Sehingga muncul motivasi internal dan visual juga ya. Baik, terkait kerjasama nih yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, harus betul-betul meningkatkan kerjasama dari stakeholder kita yang ada di sekolah. Kira-kira bentuk kerjasamanya kalau boleh saya tahu gambarannya seperti apa Pak? Kalau yang saya bayangkan adalah yang pertama memang adanya dari pihak pimpinan membuat rapat ataupun briefing atau mengumpulkan guru untuk menyampaikan bahwa perlunya tanggung jawab masing-masing bukan saja diserahkan kepada guru piket saja. Kan sering juga misalnya tanggung jawab sholat guru agama saja, tanggung jawab piket guru piket saja, padahal disiplin itulah tanggung jawab bersama, mulai dari guru, siswa. Jadi tahapan strategi yang pertama perlu kita lakukan itu memang mengumpulkan guru Pak, mengumpulkan guru, kemudian memberikan pemahaman. Mungkin memang guru penggerak ada banyak sekolah kita Pak, tapi masih hitungan sekian persen kan, masih 0,9% dari 100 orang guru kita ya 10 orang sudah kurang dari 10 orang yang sudah CGP. Tentu perlu penyamaan persepsi tentang ilmu mendisiplinkan siswa itu Pak. Nah, penyamaan persepsi ya Pak, saya tangkap penyamaan persepsi. Dari apa yang sudah diperoleh guru-guru penggerak kita nih Pak, ya, terkait disiplin positif yang Bapak jelaskan tadi, sudah samakah persepsi kita semua menurut Bapak di sekolah ini? Atau sudahkah guru-guru penggerak kita ini mensosialisasikan atau mendiseminasikan persepsi tentang disiplin positif itu ke warga di sekolah ini, ke GTK di sekolah kita ini? Kalau menurut Bapak udah terlaksana atau belum? Waktu mereka jadi guru penggerak memang ada pelaksanaan seperti diseminasi ya kan, diseminasi dari model-model mereka lakukan, tapi itu dilakukan secara simbolik saja. Ini kalau hendaknya untuk kedepannya memang ada undangan ataupun instruksi lah dari Bapak sebagai pimpinan untuk bisa untuk diterima oleh semua. Kan ketika kemarin saya lihat ketika diseminasi kan hanya beberapa orang, 10 orang, padahal kita hanya ada 100 orang nih Pak. Seperti itu. Oh gitu, berarti sosialisasinya belum menyeluruh gitu lah ya Pak. Oke. Nah, artinya dengan belum menyebarnya persepsi atau sosialisasi tersebut, barangkali menurut Bapak semua stakeholder kita ini belum menunjukkan aksinya terkait pelaksanaan disiplin positif itu ya Pak. Iya.
Nah, kira-kira untuk melakukan aksi disiplin positif itu agar semua warga sekolah kita menyadari akan pentingnya disiplin positif itu, langkah strategis apa yang menurut Pak Erwanto harus kita lakukan? Ya kita perlu mengadakan semacam seminar atau workshop sehari Pak. Atau mungkin sejenis kombel gabungan di sekolah kita. Bukan kombel kita kan udah ada juga kayak cuma mapel terkadang atau hanya terkait dengan teknis atau keterampilan tertentu. Padahal belum berangkat dari persoalan. Pada persoalan kita ini yang paling berat Pak, mendisiplinkan sesuatu, terutama kita lihat kan udah zonasi Pak, kan sebenarnya. Tapi kok belum juga, ini yang terpikir oleh saya Pak, perlu kita perbaiki. Artinya kita berarti Bapak kita adakan optimalisasi kombel kita dengan melakukan salah satunya dengan seminar ya. Baik, kalau memang itu rencana aksi yang tergambar atau terpikirkan oleh Pak Erwanto, kira-kira kapan nih kira-kira bisa kita lakukan itu Pak, kalau menurut Bapak? Ya kemarin kita kata waktu kurikulum kan mau dibikin kombel gabungan besok Pak, hari Senin yang akan datang. Di situ saja kita sekalian di tema momen itu kita ganti aja, atau jadikan itu salah satu tema yang akan kita bahas supaya lebih cepat, kan lebih baik gitu Pak. Baik. Kira-kira pendukung atau dukungan apa yang kita perlukan menurut Pak Wanto untuk melakukan strategi itu? Adakah dukungan personil yang kita perlukan untuk kelancaran acara itu, atau dukungan perlengkapan barangkali? Ya kalau secara internal sekolah kita udah cukup Pak. Cuma untuk lebih kreditnya atau lebih menyentuhnya tentu kita perlu mendatangkan pengawas kita atau orang-orang berkompeten yang lebih dihargai. Kadang-kadang kita sesama di sekolah saja kan agak kurang menyentuh kan. Tapi kalau ada narasumber dari luar, boleh jadi pengawas kita Pak, atau orang-orang lain yang di luar kita lah, eksternal kita. Baik, berarti kita butuh dukungan Pak pengawas ya untuk pelaksanaan acara itu. Nah, menurut Pak Is, agar keterlaksanaan strategi ini di momen yang akan kita rencanakan itu betul-betul terlaksana dengan baik, adakah pihak yang menurut Bapak kontrol untuk kepastian pelaksanaan acara itu gitu Pak? Ya kontrolnya mungkin di bawah kepala sekolah, kemudian para wakil, ya kemudian pengawas, tiga itu saya rasa sudah jalan tuh Pak. Guru akan ikut saja tuh Pak. Oke, baik. Tuh ternyata strateginya dapat dengan sendirinya mengalir dari ide Bapak sendiri ya. Berarti percakapan kita ini betul-betul menggali potensi yang ada pada diri Bapak. Gitu. Tentunya melalui percakapan yang memberdayakan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, menurut Bapak gambaran rencana kerja yang akan Bapak lakukan atau yang akan kita lakukan itu sudahkah bisa menyelesaikan atau mencapai tujuan kita yang di awal tadi Pak? Kalau kita sudah melakukannya insya Allah bisa Pak. Bisa Pak ya. Setelah kita lakukan aksi nanti saya rasa sudah bisa. Kalaupun tidak bisa kita akan kembali lagi memikirkan, mencari alternatif lain Pak. Tapi dia berasal gambaran saya dan pengalaman yang selama ini jadi guru, saya rasa ini sangat penting sekali Pak. Kebersamaan. Baik. Sangat bermanfaat pertemuan kita ini Pak Wanto, bukan saja bermanfaat buat diri Bapak, tentunya buat saya pribadi juga gitu. Karena saya terus terang dapat memiliki gambaran alternatif solusi yang lain terkait permasalahan yang kita alami di sekolah. Menurut Bapak ada lagi yang perlu kita bicarakan? Mungkin itu saja Pak, karena aksinya nyatanya harus kita. Iya. Terima kasih banyak Pak. Baik. Makasih ya Pak. Sama Pak. Assalamualaikum. Salam.